Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda. Hari ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, peringatan Hari Pahlawan 10 November di Kabupaten Kota Waringin Timur diperingati dengan upacara bendera. Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme kalangan kaum muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa. Upacara peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Kota Waringin Timur berlangsung di halaman kantor Bupati pada Minggu pagi. Dalam suasana yang penuh hikmat, peserta upacara mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai kegiatan seremonial, upacara ini juga dimaksudkan sebagai momentum bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi generasi muda untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam diri mereka. Pada kesempatan tersebut, Sekda Kota Waringin Timur, Sanggul Lumban Gaul mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan tidak berhenti hanya pada pertempuran merebut kemerdekaan. Yang lebih penting adalah bagaimana generasi penerus dapat mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan kontribusi untuk pembangunan bangsa. Sanggul mengajak kaum muda untuk meneladani semangat juang para pahlawan yang rela mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Pertama, kita mengucap syukur ya, jadi kita bisa memperingati Hari Pahlawan hari ini, dan ini adalah satu momentum perjuangan bagi bangsa Indonesia dan para generasi penerus bangsa. Jadi oleh karena itu bahwa perjuangan itu bukan hanya pahlawan itu bukan hanya untuk memperoleh kemerdekaan saja, tetapi untuk mengisi kemerdekaan itu juga diminta jiwa-jiwa kepahlawanan. Jadi bagi setiap warga negara Indonesia, utamanya generasi muda, untuk bisa mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia dengan tumpah darah para pejuang dan pahlawan kita. Upacara ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus memperhatikan nasib para pahlawan yang masih hidup beserta keluarganya, agar kehidupan mereka bisa lebih baik sesuai dengan pengorbanan dan perjuangan yang telah mereka lakukan untuk negara. Masud Badarudin, Hayat TV. Dalam upaya mengurangi keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar kabupaten di Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi mempersiapkan peningkatan status sejumlah ruas jalan di 3 kabupaten menjadi jalan provinsi. Rapat koordinasi terkait peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada akhir pekan lalu. Rapat dipimpin pejabat sementara Bupati Kota Waringin Timur, Salahuddin. Kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat perwakilan dari Kabupaten Wilayah Barat Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Seruyan dan Katingan. Ruas jalan yang akan mengalami peningkatan status menjadi jalan provinsi antara lain jalan sepanjang 113 km di Kabupaten Seruyan yang menghubungkan 12 desa di 2 kecamatan. Kemudian jalan di Kota Waringin Timur sepanjang 125 km yang melewati 23 desa di 3 kecamatan, serta jalan di Kabupaten Katingan sepanjang 122 km yang melintasi 29 desa di 3 kecamatan. Salahuddin menjelaskan, peningkatan status jalan ini merupakan langkah mempercepat pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini sejalan juga dengan membuka keterisolasian wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah. Bapak Gubernur serius ya, ingin membuka keterisolasian wilayah yang ada utamanya di Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Ada 3 kabupaten tadi, Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian Katingan, dan di Seruyan. Ya. Tadi rata-rata ada yang 115 kilo, ada yang sekian kilo, tapi daftarnya bisa dilihat nanti. Ya. Dan
dan ini otomatis untuk fokus kita bisa mengalokasikan dana itu kita tingkatkan statusnya menjadi jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Kalau masih statusnya hibah NPHD itu sangat terbatas di 20%. Dengan adanya peningkatan jalan ini, diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan mempercepat distribusi barang dan jasa di wilayah Kalimantan Tengah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, menanggapi fenomena kriminalisasi guru yang belakangan ramai diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansyah mengungkapkan bahwa masalah tersebut bisa dihindari dengan pemahaman yang lebih baik antara guru, orang tua, dan masyarakat. Fenomena kriminalisasi guru yang belakangan banyak diberitakan di media membuat sejumlah pihak merasa khawatir akan posisi dan peran guru dalam mendidik siswa. Irfansyah menyebut fenomena guru tersandung kasus hukum sering terjadi akibat kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Seperti pada tahun 2023 lalu, pihaknya berhasil menyelesaikan kasus hukum terhadap seorang guru lewat restoratif justice atau keadilan restoratif. Bekerja sama dengan kejaksaan negeri setempat, masalah diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan. Irfansyah mengingatkan pentingnya dukungan orang tua dalam dunia pendidikan. Orang tua harus memiliki pemahaman yang sama dengan guru mengenai kedisiplinan anak dalam mematuhi aturan di sekolah. Salah satu solusi untuk menghindari kriminalisasi guru adalah dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan lembaga hukum. Sebenarnya hal itu tidak akan terjadi kalau memang guru itu bisa memahami tugasnya juga dan orang tua juga memahami fungsi dan tugas anaknya di sekolah. Itu sebenarnya. Kami pernah menangani tahun 2023 itu ada restoratif justice lah. Ada salah satu guru kami bermasalah hukum juga ternyata bisa tanpa sidang pengadilan oleh kejaksaan Sampit. Ada salah satu guru kami, guru TK kami bermasalah. Nah, disitulah sebenarnya kriminalisasi itu tidak akan terjadi kalau memang ada mereka saling memahami tugasnya. Dan orang tua juga harus memahami juga anak-anaknya. Di situ memang kalau dalam pihak kewajaran oke lah seperti itu. Dengan saling memahami tugas dan tanggung jawab serta menjaga komunikasi yang baik, diyakini masalah kriminalisasi guru bisa diminimalisir. Pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan anak. Masud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat, pemirsa, sebagai wujud bakti TNI Angkatan Udara kepada rakyat guna mencapai ruang, alat, kondisi, juang yang tangguh, Lanut Iskandar Pangkalan Bun bersama Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 1 Pangkalan Bun melaksanakan serangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Disabilitas Nasional tahun 2024. Hari Disabilitas Nasional menjadi momentum untuk menyemarakkan keberagaman dan inklusivitas pada ekosistem pendidikan. Terpancar raut wajah senang dari penyandang disabilitas saat para petugas TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun mensosialisasikan pesawat dan peralatan tempur milik TNI Angkatan Udara. Dalam acara tersebut, SLB Negeri 1 Pangkalan Bun juga menampilkan dan mempertontonkan hasil keterampilan mereka, baik di bidang seni lukis,
bernyanyi, dan menari. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pangkalan Bun yang diwakili oleh Waka Kesiswaan, Selviana Mulia Anggreni mengatakan, kegiatan ini baru pertama kali nampak terlihat sangat antusias siswa-siswi SLBN 1 Pangkalan Bun. Besar harapan para guru agar terus melibatkan anak-anak SLB dan berharap dapat berkunjung ke SLBN 1 Pangkalan Bun. Bapak, kami ucapkan terima kasih karena Bapak telah mengizinkan dan mengajak anak-anak kami untuk wisata Dirgantara. Yang mana pada hal ini kali pertama anak-anak kami diberikan pengalaman. Terlihat begitu antusias dari siswa-siswi kami. Kedepannya kami besar harapannya Bapak akan terus melibatkan anak-anak kami. Di sini bisa terlihat hasil karya-karya yang mana kami memiliki beberapa lukisan, baju, dan banyak hal lainnya. Boleh nanti Bapak dan Ibu semua berkunjung datang di SLB Negeri 1 Pangkalan Bun. Sementara itu, Komandan Lanut Iskandar Letkol Penerbang David Moningka merasa bangga dan mendukung karena Lanut Iskandar Pangkalan Bun menjadi salah satu tempat dalam peragaan Hari Disabilitas Nasional tahun ini dan dapat menyaksikan langsung 2 unit pesawat helikopter milik TNI Angkatan Udara yang singgah di lapangan Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Kami sangat bangga di mana SLBN 1 Pangkalan Bun agar menjadi salah satu tempat dalam perayaan Hari Disabilitas Nasional. Kami bangga dan tadi sempat adik-adik juga menyaksikan 2 pesawat TNI yang datang ke Pangkalan Bun dan menjadi suatu kebanggaan sehingga adik-adik disabilitas ini bisa melihat langsung alutsista TNI. Semoga anak-anak ini bisa menjadi masa depan negara Indonesia. Usai menyaksikan dan melakukan foto bersama di lapangan Base Ops Lanut Iskandar Pangkalan Bun, salah satu siswi SLBN 1 Pangkalan Bun memberikan hasil lukisan terbarunya kepada Komandan Lanut Iskandar. Kemudian pada kesempatan yang sama dan Lanut Iskandar memberikan cenderamata berupa miniatur pesawat milik TNI Angkatan Udara. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.